wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idel Waldemi, SEI, MSI, dan saya Wiki Iqbal dari kelas 41 Manajemen. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu tipologi perubahan organisasi. 1. Konsep tipologi perubahan. Berubah atau tidak diubah, untuk itu suatu organisasi harus menyadari bahwa apapun yang dilakukan dalam perubahan pada intinya adalah untuk menjaga kedinamisan organisasi menuju pada peningkatan kualitas dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemudian, menurut salah satu tokoh yang bernama Gundi, 1993 misalnya, mengelompokkan tipologi perubahan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, smooth incremental change. Smooth incremental change merupakan jenis perubahan yang mencakup serangkaian perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change. Seperti halnya dengan smooth incremental change, perubahan jenis ini ditandai oleh lingkungan eksternal relatif terang dan dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, discontinuous change, perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategis, struktur atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Kemudian, area utama perubahan dalam lingkungan internal perusahaan meliputi 1. Strategi, 2. Struktural, 3. Proses oriented, 4. Berpusat pada orang. 2. Strategi pentingnya perubahan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari 5 tipe. Yang pertama, perubahan keseluruhan organisasi. Yang kedua, perubahan transformasional. Yang ketiga, perubahan personil. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Yang kelima, perbaikan perubahan atau remedial change. 3. Dan bagaimana memastikan adanya perubahan organisasi dan sukses melakukan perubahan berdasarkan tipologi yang ada. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang jelas dan kembangkan strategi. Yang kedua, mengatasi resistensi dan keterlibatan staf. Yang ketiga, menawarkan dukungan manajemen. Yang keempat, pembelajaran kontekstual untuk teknologi baru. Yang kelima, pelatihan kelincahan atau ahli dan investasi. Kelincahan dapat mengambil bentuk yang berbeda, tetapi ada 3 langkah utama untuk fokus saat mengembangkan pelatihan kelincahan atau keahlian. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan manajemen perubahan ini. Dapat berupa keterampilan atau individu seperti ketahanan pribadi dan organisasi untuk keterampilan yang lebih luas di seluruh perusahaan, seperti memaksa kejelasan jaringan dan pelatihan. Yang kedua, melatih dalam manajemen waktu yang produktif, mengetahui cara mengevaluasi apa yang penting versus yang mendesak dan bagaimana memprioritaskan tugas sangat penting. Karyawan akan siap untuk menghadapi perubahan dalam organisasi atau pekerjaan sehari-hari mereka. Yang keempat, siklus hidup organisasi. Siapapun yang mendirikan organisasi tidak hanya berharap organisasi tersebut sekedar bisa hidup dan menjalankan kegiatannya, namun juga berharap agar organisasi yang didirikan terus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, setiap organisasi hampir pasti selalu mengalami siklus hidup, dan pada setiap tahap dalam situasi hidup tersebut pasti mengalami perubahan. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada satupun organisasi yang tidak berubah. Bahkan organisasi pemerintah sekalipun bisa mengalami perubahan. Perubahan seperti ini sering disebut sebagai perubahan alami. Dengan memahami perbedaan karakteristik pada setiap tahapan seperti yang disebutkan di atas, para manajer terutamanya akan lebih mudah menetapkan skala prioritas yang berbeda pada setiap tahapan yang berbeda. Sebagai contoh, dengan menggunakan 3 tahap. 3. Pelanggan semakin banyak tuntutan. Yang keempat, profil demografis negara berubah. Kelompok penduduk tua berubah dengan akibat kekurangan keterampilan terutama penggunaan teknologi.
Yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Yang keenam, pemegang saham minta lebih banyak nilai. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.